terutama berkaitan dengan Monef dana desa ya. Karena Monef dana desa ini memang tidak hanya digunakan oleh Kementerian Desa, tapi juga digunakan oleh kementerian yang lain bersama-sama gitu. Jadi kalau di Kementerian Kemenko PMK ada dashboard namanya untuk seluruh data desa yang coba dibuat oleh Kementerian Kemenko PMK. Kemudian juga dari Bappenas itu juga membuat semacam dashboard juga. Jadi Kementerian Desa tinggal mengirimkan datanya. Sebenarnya itu nggak sulit karena semuanya sudah berbasis sistem begitu. Dan ya datanya hampir semuanya dari Monef dana desa. Kemarin kita sudah ketahui bahwa di dalam SOP, draft SOP, Monef dana desa itu sepenuhnya hasil dari pendamping desa. Jadi kalau kita lihat di SOP-nya itu yang memasukkan data itu terutama menjadi tugas dari pendamping lokal desa di desa dan pendamping desa di kecamatan. Kemudian untuk validasi dimulai dari pendamping desa di kecamatan sampai pusat. Nah, kemarin pagi dan siang itu ada pertemuan untuk kalau istilahnya itu simulasi pengisian. Meskipun realnya sudah diisikan oleh para pendamping lokal desa dan pendamping desa, tapi mau ada sosialisasi secara resmi gitu. Tapi kalau melihat keputusan kemarin sepertinya sosialisasi resmi akan dicek ulang lagi hari-harinya gitu. Tapi sebetulnya tidak terlalu masalah karena seperti biasa kita sudah belajar dari tahun-tahun yang lalu bahwa begitu ini muncul, sebentar lagi juga akan muncul berbagai upaya dari netizen sendiri untuk memasukkan data-data ke dalam pendamping desa ini. Kita tahu banyak pendamping desa yang sangat kreatif, yang akan memasukkan manual-manual dan pengalamannya sampai masalah-masalah Monef dana desa itu ke dalam YouTube ya. Jadi itu yang menarik. Nah, mungkin satu hal yang penting yang ternyata masih jadi pertanyaan yang masuk kemarin, dan memang agak aneh melihat beberapa pertanyaan yang masuk yang mengatakan kami tidak bisa masuk Monef dana desa, tapi DRP-nya bisa. Itu sebetulnya salah satu indikasi yang memang tidak pernah masuk ke Monef dana desa gitu. Karena kalau DRP bisa berarti masuk Monef juga pasti bisa itu. Jadi ada hal-hal yang kemudian karena Pak Yusra itu sejak hari Senin menyampaikan supaya segera diisi gitu, dan kemudian banyak WA masuk ke Sapa Desa itu antara lain menyatakan demikian, bagaimana sulit masuk, bagaimana ini itu dan sebagainya. Jadi kita akan mulai dari awal lagi nih, Gus Koco, kerabat desa, menyampaikan bahwa daily report dan Monef dana desa itu loginnya sama. Jadi untuk masuk ke aplikasi ini itu sama karena sudah terkoneksi antara username dan password dari daily report pendamping desa dengan Monef dana desa. Jadi sudah pasti sama. Kalau ada yang nggak sama itu berarti daily reportnya belum sesuai. Ada yang mengatakan kok lokasinya nggak sesuai. Ya, kalau lokasinya nggak sesuai berarti di daily report juga pasti nggak sesuai. Jadi jangan sampai lupa hal-hal seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan kok kami nggak bisa masuk, lupa password. Kami cek
bisa masuk ya. Karena lapor ke Pak Yusra, kita cek bareng-bareng bisa masuk, tapi melihat apa namanya dari DRP dan dari Monef Dana Desa itu kan di server ketahuan kapan terakhir kali masuk, dan dari situ kita mengetahui bahwa sebetulnya sudah jarang masuk itu karena di server ketahuan sudah masuk terakhir di tahun 2021. Jadi nah hal-hal seperti itu kalau usul kami, kalau ada masalah segera disampaikan, tapi nggak usah daki-daki, kalau istilah Gus Halim, nggak usah neko-neko. Kalau masalahnya lupa password ya bilang saja lupa password. Jadi itu hal-hal yang sederhana daripada kemudian harus dicek ulang sampai ke server dan sebagainya. Kemudian hal yang lain adalah bagaimana kita bisa masuk, dan kemudian setelah masuk di dalam bagaimana bisa upload data. Kembali lagi SOP-nya sudah menegaskan bahwa Monef Dana Desa itu memang sepenuhnya karyanya pendamping desa. Jadi enak gitu, istilah Gus Halim, enak kalau kita bisa mengatakan pendamping desa kerja apa tidak itu dari DRP. Apa hasilnya pendamping desa kerja? Antara lain yang paling mudah untuk pendataan ya dari Monef Dana Desa gitu. Jadi karena itu beliau menyampaikan langsung saja dari PLD dan PD supaya kalau ada masalah kemudian ketahuan juga di lapangannya. Nah itu berkaitan dengan Monef Dana Desa. Nah begitu masuk kita ingin memastikan bahwa kalau untuk masuknya itu sudah sesuai dengan rancangan, maka memang tidak ada alasan lain bahwa dari PLD dan PD terutama untuk mengupload data-data di Monef Dana Desa. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalamnya ini Mas Gus Warso, saya minta izin untuk memberi contoh ya, karena sudah lengkap di Gus Warso ini. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu begitu masuk akan berbentuk seperti ini. Kalau sudah terisi seperti Gus Warso ya ada isinya, kalau nggak terisi ya berarti masih kosong. Nah perlu diingat bahwa selama proses kemarin rapat 2 kali pagi dan siang itu kemudian ada usulan-usulan, kemudian perbaikan-perbaikan yang disampaikan untuk rumus-rumus dan sebagainya. Itu dijalankan, sebagian sudah selesai, kemudian sebagian yang mengenai download itu yang sedang dikerjakan. Download sebetulnya mudah, tidak terlalu sulit, karena seperti ini kalau kita mau download tinggal di blok saja dan kemudian nanti dipindah ke Excel atau WPS terserah. Kalau kita cuman keperluannya download page gitu, itu sebetulnya ini misalnya ini kemudian kita letakkan di WPS, itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Tapi kalau downloadnya ingin mengetahui download sampai data desa dari pendamping di kabupaten untuk melihat sampai ke data desa, dari pendamping provinsi, pendamping di pusat untuk melihat sampai ke data desa. Nah itu perlu jenis download yang langsung masuk ke seluruh data desa. Tapi kalau sekedar download untuk melihat page itu, melihat halaman itu, sebetulnya ya tidak terlalu sulit sebetulnya. Karena itu hal-hal yang tinggal di blok semuanya, kemudian diletakkan, kalau perlu diletakkan dengan keep text only gitu, maka kemudian sudah menjadi download. Tinggal tentu saja kadang-kadang tergantung softwarenya, kadang-kadang harus diurutkan kolom-kolomnya dan sebagainya. Jadi tidak terlalu sulit untuk hal itu sebetulnya ya. Kalau itu dianggap sulit kemudian perlu operator khusus, itu nggak selesai urusan seperti ini. Nah kemudian berikutnya adalah
bagaimana kita melihat isinya ya. Kita melihat isinya sebelum kemudian kita lihat naik ke atas dari PLD, kemudian PD sampai ke TA di nasional gitu. Jadi di sini ada di 2 menu yang dimunculkan, yaitu menu penyaluran dana desa dan kemudian menu penyaluran BLT. Jadi ini 2 menu yang disampaikan kemarin, sudah kita diskusikan Excel-nya oleh PDP dan oleh BPSDM ya. Kita lihat di menu penyaluran dana desa itu komponennya ditambahkan karena ada kemarin dari hasil rapat, makanya nanti dicek ulang, diupload ya. Ada yang bertanya, kemarin ada pertanyaan, kenapa kita harus selalu upload ya? Kenapa kita tidak mengisikan saja seperti contohnya kalau kita padat karya tunai desa, kenapa tidak kita modelnya mengisikan saja mana yang kosong kemudian diisi. Itu penyebab utamanya adalah, alasan utamanya adalah karena pada waktu itu BNBA itu ada pertanyaan tentang apakah sudah diverifikasi datanya gitu ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu dan perlu ada bukti secara elektronik. Pertanyaan itu tidak hanya datang dari publik, masyarakat dan kemudian desa dan sebagainya, tapi pertanyaan dari pemeriksa, dari inspektorat, dari BPK, dari BPKP gitu. Maka kemudian disusunlah bahwa bentuknya itu mengupload, yang kemudian setelah diupload itu ada bukti elektronik apakah disetujui atau tidak, divalidasi ya. Jadi bisa aja ditolak, bisa aja disetujui. Jadi ini untuk bukti. Jadi kalau kita klik di sini, ini kelihatan ini sudah disetujui atau tidak gitu, seperti itu ya. Jadi kalau sudah disetujui maka kemudian ya berarti datanya sudah valid ya. Karena data itu valid dan diverifikasi ya, oleh atasannya, yaitu oleh mentornya. Makanya bentuknya adalah upload. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau yang kita perbaiki itu hanya 1 kolom saja ya, karena kan ada penyaluran dana desa hari ini salur sekian, hanya itu yang diperbaiki. Ya nggak apa-apa, tetap upload Excel, tapi jangan lupa setiap kali Excel sudah sukses diupload, filenya itu harus disimpan, diberi nomor gitu, diberi tanda. Ini misalnya file tanggal 2 Maret ya, misalnya 2 Maret 2022. Jadi nulis filenya itu dari usul saya gitu ya, dari menu misalnya penyaluran DD, penyaluran dana desa ya, penyaluran DD 2022 artinya tahun 2022, 03 artinya Maret, kemudian 02 tanggal 2. Nanti kalau nanti sore mengupload lagi, maka penyaluran DD 2022 03 seperti itu. Jadi data yang sebelumnya tetap ada gitu, dan kemudian penambahannya tinggal ditambahkan saja kolom yang akan ditambahkan, misalnya ada penyaluran hari ini misalnya seperti itu. Jadi sama saja, hanya menambah 1, asalkan filenya file yang kemarin kan juga diuploadnya ya itu aja. Jadi tidak terlalu sulit, dan itu memang kebutuhannya tadi bahwa ada bukti elektronik, validasi dan verifikasi dari, kalau istilah dari pemeriksa, dari atasannya. Sebetulnya istilah yang tepat di Peraturan Menteri Desa nomor 19 2021 ya, dicek oleh mentornya ya. Bukan lagi atasan tapi istilahnya mentor, karena sekaligus pemberdaya itu, pembelajar dan pemberdaya. Nah, kita lihat di dalam sini, ini sesuai hasil rapat, maka ada tambahan kolom dibandingkan dengan yang kemarin, apakah Perdes APBDes sudah ditetapkan ya. Kita ketahui jalur dari desa untuk bisa mendapatkan dana desa itu adalah adanya peraturan APBDes ya,
Perdes untuk APBDes. Kemudian Perdes inilah yang kemudian disertakan kepada Dinas PMD, kemudian Dinas PMD sebagai wakil sebagai yang didelegasikan dari Bupati, kemudian menyampaikan kadang surat kuasa, kadang tagging sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Contohnya di tahun 2022 itu selain Perdes APBDes itu juga diwajibkan untuk menyampaikan peraturan kepala desa Perkades tentang BLT dana desa. Jadi ini ada tambahan seperti ini. Jangan lupa yang kemarin sudah kirim seperti Gus Warso ini sudah upload file ya. File yang kemarin ditambahkan sudah ada penetapan Perdes atau belum, ya mestinya kalau sudah cair ya dua-duanya sudah ya. Tinggal ditambah angka 1 dan angka 1 untuk masing-masing desanya itu ya. Jadi seperti itu. Kita lihat dari paling kiri ID desa, ini kode dari Kemendagri. Ini juga ada yang menanyakan beberapa kali kenapa ada yang kosong, kemudian bupati kecamatannya berpindah dan sebagainya, masih kecamatan lama. Ya harap diingat memang kode Kemendagri kalau tidak berbentuk peraturan Mendagri itu memang tidak bisa diakses publik ya. Ada sebagian dulu misalnya keputusan Mendagri itu kita mendapatkannya bareng-bareng dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penyaluran dana desa. Dan ini bentuknya adalah pertama bentuknya PDF ya. Jadi kalau ada yang salah-salah penulisan karena itu dicek, sebetulnya sudah dicek satu persatu oleh tim di Pusdatin, tapi kalau ada salah penulisan disampaikan saja, misalnya W jadi V, nah itu persoalannya dari PDF ke itu. Tapi jangan sampai kodenya salah. Dan kemudian ada yang surat dari Bupati dan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian dijawab dengan surat bahwa kecamatan ini kode barunya sekian. Nah, sebagian dari yang seperti itu belum muncul di peraturan Mendagri atau Kemendagri karena itu ada di tengah-tengah tahun. Nah, itu disampaikan saja ke Sapa Desa gitu. Kalau sudah ada keputusan dari Mendagri meskipun berbentuk surat ya, itu PDF-nya disampaikan sehingga kemudian kita perbaiki database kode wilayahnya ini. Jadi seperti itu, nggak terlalu masalah juga, tinggal disampaikan dengan bukti memang ada perubahan kode atau kesalahan nama, kemudian nanti tim teknis yang akan memperbaiki database kode wilayah. Kemudian pagu dana desa ini sudah ada di dalam lampiran lampiran PMK 190 2021 ya. Nah, kemarin ada yang menyampaikan kok pagunya tiba-tiba naik ya. Ya, itu sederhana karena waktu itu belum dikunci oleh tim teknis gitu. Jadi sudah dikunci, pagunya ini tidak berubah-ubah ya, tidak bisa diisi juga oleh PD PLD. Kemudian status desa ini sudah terkoneksi dengan IDM .kemendesa.go.id menggunakan data 2021 ya. Kemudian di bagian kanannya ini ada penyaluran dana desa. Ini untuk BLT, jadi ada kolom dari Ditjen PDP dan BPSDM itu membagi menjadi dua. Jadi kolom untuk BLT dana desa dan kolom untuk istilahnya pagu dana desa reguler. Ini istilah di internal PDP dan BPSDM. Untuk BLT dana desa ini pagu BLT itu kita lihat kolom pagu BLT, di situ sudah ada tulisan 40% dari pagu DD ya, pagu dana desa ini. Kenapa disebut pagu BLT 40% dari pagu dana desa? Karena di
Peraturan Presiden 104 2021 PMK 190 2021 disebutkan bahwa BLT dana desa itu wajib disalurkan serendah-rendahnya 40% dari dana desa. Meskipun minggu lalu kemudian karena berbagai usulan dari daerah, kemudian dalam berbagai rapat baik di level menteri maupun di level eselon 1, akhirnya minggu lalu keluar surat hasil rapat BPKP, ya, eselon 1 BPKP dengan eselon 1 kementerian mengenai pagu BLT ini, ya. Jadi kalau sampai kurang dari 40% itu, maka kepala daerah bisa memberikan diskresi, ya. Nah, jadi angka 40% dari pagu DD itu munculnya dari kebijakan tersebut. Kemudian jumlah KPM, nah ini jumlah KPM jangan lupa ini tidak boleh berbeda dari yang menu penyaluran BLT. Jadi di menu penyaluran BLT ini di bagian biru itu ada berbagai kriteria untuk penerima BLT dana desa 2021. Jangan lupa ketika dijumlahkan di jumlah KPM BLT DD 2022 sesuai peraturan kepala desa, jangan sampai jumlahnya berbeda, ya. Jadi jumlahnya itu harus sesuai dengan Perkades, dicek lagi karena ini penjumlahan itu dilakukan oleh aplikasi, ya. Karena dilakukan oleh aplikasi, maka perlu dicek kembali kalau sampai ada perbedaan. Nah, angka 250 untuk Gus Warso ini 3 desa yang dikelola 82, 82, 86, ya. Di 82 di Domas, Tanjung 82, Desa Sugian 86, 82, 82, 86 ini harus sama dengan yang ada di penyaluran DD 250, 82, 82, 86, ya. Jadi sudah sesuai seperti itu. Kemudian dari situ maka mesin akan mengalihkan berapa KPM kali 12, yaitu 12 bulan kali 300.000, yaitu angka pemberian kepada KPM per bulan, sehingga muncullah angka 900 juta dari 3 desa yang menjadi wilayah dampingan. Kemudian bagaimana melihat realokasi? Nah, realokasi ini adalah bagian yang sering dibicarakan, kenapa harus dipindah-pindahkan. Nah, cara melihatnya adalah kolom pagu BLT, yaitu 40% dari pagu DD, dikurangi anggaran BLT, yaitu real dari Perkades KPM, kemudian kali 12 kali 300.000. Kalau di situ yang pagu BLT dikurangi anggaran BLT itu positif, ya, artinya ada angka yang tersisa, maka itu akan menjadi realokasi, ya. Tapi kalau nol atau negatif, maka realokasi akan selalu tertulis nol, ya. Contohnya di sini 3 desa itu pagunya 895 juta, kemudian anggaran BLT-nya 900 juta, artinya lebih tinggi daripada pagu, maka realokasi nol. Tidak akan ada dana desa yang akan dicek oleh bupati, kemudian diskresi bupati apakah akan diberikan realokasinya itu kepada desa lain atau ke desa itu, ya, sesuai dengan surat dari BPKP. Nah, di bawah juga sama, 292, di sini anggarannya 295, berarti nggak ada realokasi. 294 anggarannya 295, sama, nggak ada. 308 juta anggarannya 309 juta, jadi nggak ada realokasi. Makanya di sini nol, tidak ada yang akan direalokasi di 3 desa ini. Kemudian setelah itu penyaluran, ya, penyaluran tentu saja harusnya 82 kali 300.000 untuk bulan 1 bulan. Kemudian karena ini 3 bulan, kemudian dikalikan 3. Ini dicek saja, jangan sampai beda antara angka ini dengan angka ini. Angka ini adalah jumlah KPM kali 3 bulan kali 300.000.
Dari situ di tahun ini direncanakan 4 kali penyaluran dana desa berkaitan dengan BLT dana desa. Maka di sini ada BLT dana desa tahap 1 Januari Maret, tahap 2 April Juni, tahap 3 Juli September, dan kemudian tahap 4 Oktober Desember. Kemudian total dari tahap 1 sampai tahap 4 ini menjadi subtotal penyaluran BLT. Ya, jadi kalau saat ini tentu saja akan sama dengan BLT di tahap 1. Kemudian di sini ada 2 jenis persentase, yaitu persentase terhadap pagu dana desa. Di mana itu pagu dana desa 225 juta dibandingkan dengan pagu yang ada di sini 2,2 miliar ya untuk 3 desa ini. Jadi 225 juta per 2,2 miliar, maka hasilnya 10%. 10% dari pagu dana desa. Kalau dibandingkan dengan pagu BLT, ya, pagu BLT di sini 895, maka di sini 225 per 895 ya. Tapi kemarin disarankan bahwa ini plus minus sih sebetulnya. Jadi kalau ini kan 225 dibagi pagu BLT ini ya. Ada yang menyarankan kalau anggaran BLT-nya lebih tinggi kenapa enggak dari anggaran BLT. Tapi kalau anggaran BLT-nya lebih rendah sehingga ada realokasi, maka di sini persentasenya jadi akan sedikit berbeda cara membacanya ya. Nah, di sini sampai saat ini adalah subtotal penyaluran BLT per pagu BLT untuk menjadi persentase penyaluran BLT terhadap pagu BLT ini. Ini yang bagian penyaluran dana desa untuk BLT dana desa. Kemudian berikutnya itu adalah penyaluran dana desa untuk istilah di Dijen PDP dan di BPSDM adalah dana desa reguler. Memang ini penting dan menarik ini dana desa reguler ini karena tahun lalu misalnya diketahui bahwa dana desa reguler itu ternyata seringkali sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil sehingga tidak bisa dipakai oleh desa. Misalnya ada yang paling kecil tahun lalu itu ketika penyaluran tahap 1 hanya tinggal 7 juta karena sisanya dipakai untuk COVID yang nggak boleh digunakan waktu itu ya. Kemudian untuk apa namanya itu? Untuk BLT nggak boleh digunakan yang lain sehingga sisanya seperti itu. Nah, tahun ini konsep PDP dan BPSDM adalah yang wajib itu BLT dana desa. Bagaimana dengan COVID-19? Ya, itu juga wajib, tapi sudah ada ketentuan di PMK 190 setelah 3 bulan kemudian bisa dipastikan kalau memang tidak ada yang terkena COVID-19 di desa itu, maka bisa dialihkan untuk keperluan prioritas pembangunan yang lain ya. Kemudian yang untuk 20% untuk ketahanan pangan nabati dan hewani itu kemudian masuk di dalam proses pembangunan yang sudah sering dilaksanakan oleh desa. Tinggal nanti di tagging, nanti ada satu menu lagi yaitu APBDes, di tagging apakah itu bagian dari padat karya, bagian dari ketahanan pangan atau bagian dari COVID-19. Nanti menu itu yang sedang proses penyusunan. Kemarin sudah selesai, cuman perlu dicek ulang karena isiannya adalah PDF dari Siskudes. Nah, jadi itu makanya pagu DD reguler tahun ini beda dengan komponen pagu DD reguler tahun lalu. Kalau tahun lalu sudah dikurangi BLT DD dan dikurangi 8% untuk COVID. Kalau tahun ini hanya dikurangi BLT DD. Jadi DD reguler ini, dana desa reguler ini adalah dana desa yang di sini pagu, kemudian dikurangi dengan anggaran BLT. Ya, jadi
pagu dana desa dikurangi anggaran BLT. Jadi tidak dikurangi dengan pagu, tapi dikurangi anggaran BLT. Maka muncullah angka seperti ini, DD reguler ini. Nah, kemudian setelah itu dituliskan tahap 1 sudah keluar berapa. Ini tahap 1 ini kalau desa mandiri, maka dia akan keluar 60% dari pagu dana desa. Kalau dia desa tidak mandiri, maka keluar 40%. Nah, ini yang menarik. Persentasenya ya, persentase penyaluran tahap 1 itu adalah 40% dari DD reguler. Jadi ini perlu jadi supaya kelihatan bahwa 40%-nya itu dari pagu di DD reguler, bukan dari pagu dana desa keseluruhan. Apakah ada konsekuensi? Ya, tentu saja seperti itu. Nanti kita lihat konsekuensinya di belakang. Meskipun sudah keluar tahap 1, tapi persentase penyalurannya tidak 40%, tapi 33,9%. Karena memang 40%-nya ini kemudian realnya itu dihitung dari DD reguler, bukan seluruh dana desa di desa itu. Ini keluar tahap 1, nanti akan yang belakang ini dari mesin ini muncul penyaluran DD-nya ini dari tahap 1, 2, 3, persentase penyaluran tahap 1 ini berarti tahap 1 ini dibagi dengan DD reguler. Nanti kalau tahap 2 keluar berarti tahap 2 ini dibagi dengan DD reguler, gitu seterusnya ya. Jadi ini kemudian muncul secara keseluruhan DD regulernya adalah 23,92 ya. Ini dihitung dari persentase DD reguler ini, subtotal penyaluran ini dibagi dengan pagu dana desanya. Jadi kalau dengan pagu dana desa sebetulnya keluarnya 24%. Tapi kalau dari pagu DD reguler itu memang 40%. Nah, kemudian setelah itu dicek kembali pagu DD setelah realokasi ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah penghitungan keseluruhan pagu dana desa ini dikurangi kemungkinan realokasi karena BLT-nya kurang dari 40%. Kolom pagu dana desa kemudian dikurangi dengan kolom realokasi. Kalau ini kan kosong, sehingga nanti tentunya di sini pagu DD setelah realokasi itu akan sama dengan pagu dana desa secara keseluruhan karena tidak ada realokasi. Kemudian setelah itu dicek total penyaluran ke RKD. Angka ini muncul dari subtotal penyaluran reguler ini, kemudian dengan subtotal penyaluran BLT ya. Jadi 225 juta ditambah 535 juta, maka total yang salur ke rekening kas desa 760 juta. Barulah di situ 760 juta itu kemudian dibagi dengan pagu dana desa sehingga muncul persentase total penyaluran dana desa di 3 desa itu ya. Jadi ini kolom-kolom yang disusun oleh Ditjen PDP dan BPSDM yang ya kami jelaskan sesuai dengan rumus yang mereka sampaikan kepada tim teknis di dalam Excel-nya. Nah, di situ untuk melihatnya ini di verifikasi ini seperti kemarin sudah kita lihat, di situ ada unggah penyaluran. Nah, file inilah, contoh template inilah yang perlu di-download oleh PLD dan PD karena ini isinya adalah isian tadi itu ya, isian tadi. Nah, karena ada pengumuman ya. Ada pengumuman di sini. Ini sebetulnya bukan 2 Februari tapi 2 Maret ya, baru kemarin. Itu ada penyesuaian template dana desa versi kedua karena kemarin sudah sempat ada perbaikan di pagi hari, kemudian sore hari
siang setengah 3 ada rapat lagi, kemudian ada usulan perbaikan lagi. Kalau itu tidak substantif karena sebetulnya semua sudah disepakati 2 minggu yang lalu gitu, maka ya ditambahkan saja. Nah di sini yang di-download makanya adalah yang ini ya. Jadi ini yang awal, kemudian dengan adanya rapat-rapat kemarin, maka silakan di-download yang ada di warna merah ini ya. Jadi contoh template penyaluran versi 2. Kalau kita lihat isinya, penyaluran versi 2 itu ya tambahan dari 2 kolom itu ya. Tambahan dari 2 kolom mengenai, kalau kita lihat dibandingkan dengan yang kemarin ya, itu tambahan 2 kolom. Ini kolom penetapan perdes dan perkades ini ya, penetapan perdes dan kemudian perkades. Ini contoh ya, jangan lupa ini contoh, makanya di sini di kanannya ada itu. Jadi ini isiannya contoh, dan seperti disampaikan kemarin harap dicek ulang ini semua yang ada warna hijau ini di dalam nama kolomnya itu ada warna-warna hijau ini atau kalau di dalam selnya ini yang warnanya putih itu bagian-bagian yang harus diisi dan dicek. Ini contohnya desanya, dicek saja ya. Nah kemudian diisikan saja, kemudian lainnya akan menyusul ya. Lainnya akan menyusul. Ada yang menanyakan, kok kami isi 1 kemudian muncul BLT berikutnya gitu. Itu hal yang tidak mungkin, kecuali di tahap-tahap berikutnya ini kan harusnya dikosongkan ini ya. Kalau kita belum ada maka ya ini dikosongkan ini. Karena belum ada gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan saja kemudian menyampaikan ke Sapa Desa bahwa ini kenapa muncul semuanya. Nah itu sudah dicek oleh tim teknis, memang ketika mengupload sudah muncul juga gitu. Jadi ini yang putih-putih inilah yang harus diisi sesuai realitas. Ini kalau ini terisi ini karena ini contoh untuk memberikan gambaran nanti hasilnya akan seperti apa ya. Jadi dari bentuk tadi muncullah yang seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah menu tentang, kalau kita lihat menu berikutnya itu tentang penyaluran dana desa ya. Di menu penyaluran dana desa itu untuk PLD ini ya, untuk PLD karena yang mengisi datanya itu nanti PLD. Kalau kita lihat di sini isiannya dari kiri ke kanan, ini kode desa dan nama desa seperti biasa. Kemudian pagu dana desa ini sudah terisi oleh tim teknis begitu. Kemudian ada pertanyaan apakah dana desa sudah salur ke RKDes. Memang ada dalam salah satu rapat 2 minggu yang lalu itu, kenapa harus ditanya lagi ya, sudah salur ke RKDes. Ini ternyata pertanyaan untuk pengecekan ulang ya. Jadi jangan sampai yang satu mengatakan salur, yang kedua belum salur. Sebetulnya kalau sudah ada isinya ke sebelah kanan ya mestinya sudah salur seperti tadi ya. Kemudian pagu BLT ya, itu tadi sama, pagu BLT itu 40% dari pagu DD ini ya. Dan ini ya sudah otomatis ya, sudah disediakan oleh sistem. Nah yang perlu diisi itu adalah kriteria calon penerima BLT dana desa. Di situ ada keluarga miskin dan miskin ekstrim, kemudian kehilangan mata pencaharian, kemudian anggota keluarga yang punya penyakit kronis dan menaun, penerima JPS jaring pengaman sosial atau sekarang sering disebut bansos, APBD dan APBN yang sudah dihentikan ya. Lalu terdampak COVID-19 tapi belum dapat bantuan, misalnya menjadi penganggur dan sebagainya. Kemudian rumah tangga
lanjut usia, rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi itu sudah sepuh, sudah jompo, sudah sangat tua, dan dia hidup sendirian. Ini menarik, ini data ini data yang sangat humanis gitu ya, sangat manusiawi, sehingga contohnya Gus Halim saja sudah mulai menggunakan data tersebut untuk disampaikan kepada publik gitu. Karena ini hal-hal yang artinya ya berarti yang didukung itu ada dua, yaitu bahwa dia memang dibantu sepenuhnya, atau yang didukung itu ya dibantu sepenuhnya, misalnya tadi rumah tangga tunggal dan lanjut usia, atau yang didukung ya bentuknya sebetulnya ada dana yang bisa dipakai untuk pemberdayaan karena masih bekerja, misalnya seperti itu. Jadi itu sudah mulai disampaikan kepada publik, dan sumber ketika menyampaikan hal itu ya dari Monef Dana Desa ya. Jadi sejak kemarin itu sudah disampaikan kepada publik, ini contohnya kemarin. Tentu saja angka persentase ini ya angka persentase dari data per 2 Maret. Nanti kalau sudah relatif sama antara jumlah KPM di menu penyaluran dana desa dengan jumlah KPM di BNBA, menu BNBA, maka ini yang keluar tidak hanya persen ya, tapi yang keluar adalah jumlah keluarga miskin ekstrim berapa ya. Kalau kita lihat di sini posisinya memang benar bahwa kriteria itu memang benar bisa dipakai. Buktinya ya ada isinya ya. Seandainya kriteria itu tidak sesuai lapangan, persentasenya pasti 0 atau mendekati 0. Dilihat di sini keluarga miskin dan miskin ekstrim 21%, kehilangan mata pencarian 18%, punya penyakit kronis 13%, penerima JPS, APBN, APBD yang sudah dihentikan 18%. Nah, ini yang menjadi indikasi utama BLT dana desa itu adalah sapu jagatnya. Jadi ketika yang lain sudah tidak bisa masuk itu dengan berbagai kriterianya, antara lain yang sering tidak bisa masuk itu kalau punya NIK tapi dia tidak punya NIK gimana ya, sudah miskin tidak punya NIK ya, kalau di dalam BLT dana desa tidak punya NIK tetap bisa mendapatkan bantuan ya. Makanya di sini menarik yang nomor 4 ini, penerima JPS, APBN, APBD yang sudah dihentikan masih bisa terjaring BLT dana desa. Kemudian terdampak COVID tapi juga belum pernah dapat bantuan sama sekali ya, itu juga terjaring di dalam BLT dana desa. Dan terakhir ini karyanya Gus Halim, ada rumah tangga tunggal lanjut usia ya, ditemukan oleh beliau tahun lalu. Saya masih ingat itu tanggal presentasi ke publik pertama 25 Agustus 2021. Nah, ini terjaring 9% dari seluruh penerima BLT sampai 2 Maret 2022. Nah, angka persentase ini itu munculnya dari Monef DD untuk yang menu yang biru-biru ini. Nah, jumlah KPM sebelah kanannya, jumlah KPM BLT 2022 sesuai peraturan kepala desa ya, itu adalah sum dari yang biru ya, sum dari yang biru. Jadi kembali jangan lupa angka ini harus sama dengan menu penyaluran dana desa ketika di situ ada angka jumlah KPM sesuai Perkades. Ini yang warna orange kolom kedua dari kiri, jumlah KPM sesuai Perkades. Ini harus sama dengan sebelah yang warna biru ini, jumlah KPM sesuai Perkades ya. Kemudian pagu otomatis seperti yang tadi muncul 250 KPM kali 300.000 kali 12 bulan ya. Kemudian
realokasi jika ada, tadi sudah kita diskusikan, itu melihat pagu BLT dikurangi dengan jumlah KPM ini. Ini sebetulnya kalau di sini kita sebut di sini anggaran BLT ya. Jadi kenapa bisa sedikit berubah kolomnya, nama kolomnya? Itu aslinya kolomnya adalah pagu BLT di sini ya. Kemudian di sini pagu BLT 40% dari dana desa di dalam tanda kurung. Di sini pagu BLT jumlah KPM kali 300 kali 12. Kemudian di dalam rapat itu yang bagian penyaluran dana desa ini sudah disepakati namanya menjadi anggaran BLT ya. Yang di sini namanya masih aslinya ini pagu BLT, tapi penghitungannya sama dengan anggaran BLT. Realokasi ini juga penghitungannya sama di sini tentang realokasi ini, yaitu kalau ada pagu BLT dikurangi anggaran positif, maka itu realokasi. Kalau nol dan negatif, maka itu akan ditulis nol ya, seperti ini. Kemudian setelah itu adalah penyaluran dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kalau dananya sudah ada tapi belum disalurkan bagaimana? Tadi kemarin sudah kita diskusikan bahwa menyalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa itu tugasnya Kementerian Keuangan. Tugasnya Kementerian Desa adalah mencek dalam hal data, mencek penggunaannya setelah masuk ke rekening kas desa. Jadi artinya apa? Untuk kolom-kolom penyaluran bulanan ini hanya setelah disalurkan baru dicatatkan di sini. Jadi kalau yang belum disalurkan ya tidak usah dicatatkan di sini. Nah, ini ada 3 komponen: jumlah desa yang salur, jumlah KPM-nya, dan kemudian rupiah penyalurannya. Jadi jumlah desa yang salur, jumlah KPM, lalu rupiah penyalurannya. Setiap bulan seperti itu. Ini sudah betul ini Gus Warso ini salur di Januari dan Februari, berarti Maret di desa itu belum salur karena ini memang baru tanggal 3 gitu, mungkin nanti hari ini atau bulan minggu depan begitu. Kemudian di bagian kanan di sini ya, ini ada yang biru itu total penyaluran, ada jumlah KPM BLT, ini akan ditotal sesuai bulan pertama. Mengapa menggunakan sesuai KPM bulan pertama? Ini sesuai dalam PMK 190 2021 bahwa KPM tidak boleh kurang dari jumlah di bulan Januari, bulan pertama. Makanya di sini KPM di bulan pertama. Jadi ini jumlahnya ini akan sama dengan jumlah KPM bulan pertama, yaitu 250 kalau 3 desa. Kalau ini 82, 82, 86. Berarti di sini juga 250, 82, 82, 86. Kenapa ada 2? Ada 2 total di atas, total di bawah. Ini tahun lalu ada usulan, nggak usah kita ini kalau cuma 3 desa gampang, tapi kalau kita melihat seluruh desa gitu, untuk misalnya pihak di level kementerian melihat data seluruh desa, maka harus melihat ke bawah untuk melihat total. Dan ketika di screenshot itu yang kelihatan hanya total di bawah atau menu-menu di atas. Maka kemudian tim teknis diminta membuat ada total di atas juga ini. Sehingga kalau kita membuat screenshot di sini misalnya, itu kita sangat mudah untuk, nah ini screenshotnya ya tinggal di screenshot untuk mana saja yang penting, tapi sudah ada untuk bagian atasnya. Nah ini yang pagi ini diperbaiki tim teknis, kolom total penyaluran BLT dana desa itu bentuknya rupiah, ini masih di total KPM di setiap bulan, ini gampang, ini bisa dibentuk.
Kenapa disebut mudah? Karena ini persoalan olahan data. Yang paling penting adalah persoalan datanya yang bisa diupload. Nanti kita lihat bahwa data yang diupload tidak salah, tapi di sini hanya soal olahannya saja. Sama seperti yang di kanan, ya, data yang diupload dari Gus Warso itu sudah benar. Di sini tinggal tim teknis memperbaiki rumus olahannya. Dari 250 KPM yang menggunakan transfer bank atau pos itu berapa? Ya. Kemudian yang tidak menggunakan transfer tapi menggunakan cash berapa? Kemarin ada pertanyaan juga, kalau dari desa RKDes itu ada dikirimkan melalui rekening bank ke masing-masing KPM penerima. Ya. Tapi bank itu sendiri membuka kegiatan di balai desa di mana uang itu diberikan bank secara tunai kepada warga ya, yang memiliki rekening di bank itu. Ya. Itu namanya transfer menurut transfer dengan bank atau cash. Ya kita lihat dari RKD-nya. Jadi kalau dari RKD-nya sudah ke bank, maka itu namanya transfer. Soal bank kemudian punya inisiatif seperti itu atau tahun 2020 misalnya di Sulawesi Tengah ya, itu ada ide dari kantor pos untuk datang ke desa-desa. Nah itu yang penting kita sudah transfer ke pos ya. Dari RKDes pemerintah desa sudah transfer. Ya. Jangan dilihat cash-nya dari pos ke atau dari bank ke warga. Kalau cash itu artinya dari pemerintah desa langsung memberikan dana itu kepada KPM. Seperti biasa untuk melihat isinya, untuk mengisi datanya ini klik daftar verifikasi dan kemudian di situ ada unggah penyaluran, di sini ada template-nya ya. Sudah diberi tambahan informasi oleh tim teknis, Anda hanya dapat melakukan input tahun berjalan ya. Jadi masih ada pertanyaan yang masuk ke Sapa Desa. Kami 2 bulan terakhir di tahun 2021 kami tidak sempat upload data BNBA, tidak sempat upload data BLT. Ya sudah. Karena itu pentingnya mentor untuk, kalau istilah Gus Halim, ngobrai ya, untuk memberikan semangat supaya segera memasukkan, karena kalau sudah berganti tahun itu merusak datanya. Yang sempat ada pada protes kenapa data kami hilang di bulan Januari, ya karena sampai tanggal 27 Januari itu terisi data-data sampai bulan Desember. Jadi kami menghapus data-data yang salah itu daripada merusak penyimpulan akhir, karena itu tidak real ya, bukan data yang real, itu adalah data 2021 yang diuploadkan di 2022. Makanya di sini ditambahkan oleh tim teknis peringatan bahwa yang bisa diupload hanya tahun 2022 ya. Tidak bisa lagi upload 2021. Nah ini ada contoh template, karena tidak ada perubahan dari rapat kemarin, maka bisa langsung di download di contoh template ini ya. Kemudian kalau kita lihat isinya dari contoh template tadi itu sudah ada isinya, dan kemudian nanti tinggal oleh PLD dan PD mengisinya ya. Jadi seperti biasa dicek yang hijau-hijau ini ya, dicek yang ada warna nomor kolom diberi warna hijau, kemudian di bawahnya itu warnanya putih, itu adalah yang diisi ya. Ini tentu saja karena template ini bisa contoh saja ini ya. Jadi diisi seperti itu. Di sini yang diisi sudah masuk ke rekening kas desa atau belum. Kalau sudah salur ya mestinya sudah masuk ya. Kemudian komponen kriteria, sehingga nanti sesuai Perkades ini ya, kalau kita lihat di klik ini sudah rumus ini. Jadi tidak mencantumkan jumlah KPM sesuai Perkades, tapi ini sudah rumus. Yang diisi kembali lagi
hanya yang putih-putih ini saja, ya, yang sel yang berwarna putih. Kemudian di-upload salurnya, ya, salur atau sudah atau belum, ya sudah pasti harus ada sudah dulu, baru kemudian ada jumlah KPM. Kalaupun belum dikasih angka 0 ya nggak akan terhitung juga karena pengalinya adalah penjumlahannya adalah 0. Totalnya akan muncul sebagai rumus ini. Jadi yang abu-abu ini tidak usah diisi, ini rumus akan otomatis muncul gitu. Tidak usah diotak-atik lagi karena ini rumusnya, dan begitu seterusnya sampai kemudian yang bagian kanan itu adalah berapa jumlah KPM, kemudian total penyaluran KPM, ya. Ini total dari, kalau jumlah KPM berarti kolom-kolom jumlah KPM, kalau total penyaluran KPM dari kolom-kolom total rupiah. Kemudian di bagian kanannya itu adalah transfer dan kemudian yang cash. Jadi bentuknya tidak rumit, ya, dan mestinya tidak akan salah karena itu sebetulnya sudah sering dilakukan selama ini, ya. Tinggal yang bagian tim aplikasi nanti yang akan membetulkan untuk yang bagian ini penyaluran ini, kenapa ditulisnya seperti ini, ya. Kan harusnya itu kan ini jumlah KPM, ya, diisinya jumlah KPM, bukan diisi ya dan tidak gitu, ya, bukan diisi 0 dan 1, tapi ini diisi dengan jumlah KPM. Jadi isinya seperti itu. Dan kemudian bagaimana untuk di atas desa, ya, ini kalau untuk di level di atas desa ini, kalau keluar gini berarti sedang loading, ya. Di atas desa kita jadi bisa mengetahui kumulasinya, kemudian di situ bagian kanan nanti ada tambahan. Kalau dibandingkan yang tadi, di bagian kanan ada tambahan yang sudah salur ke RKD itu berapa desa. Ini kalau laporan dari pendamping, ya, itu salur ke 1 3.424 desa. Ini ada salur kedua dan salur ketiga. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang harus diselesaikan oleh mentornya, ya. Kemudian salur BLT berapa, ini juga pasti juga baru pertama. Kita bisa lihat ini yang tahap 2, tahap 3 ini pasti ada kesalahan isi, tinggal dilihat. Dan ini sekali lagi dengan SOP, kalau istilah dari Gus Salim, ya jadi tahu di mana salahnya itu dan siapa yang bertanggung jawab, yang penting itu. Misalnya contohnya ini kalau kita lihat di Aceh Utara, kemudian di Matangkuli, berarti ini, nah ini desa ini wilayah pendampingnya siapa, itu yang PLD-nya atau PD-nya yang bertanggung jawab sendiri sekarang sesuai SOP. Jadi yang bertanggung jawab sudah dialihkan dari Pusdatin ke masing-masing, karena SOP-nya kemarin kesepakatannya ke masing-masing dari pendamping itu untuk mengisinya, ya. Jadi sudah ketahuan sampai ke sini. Jadi kalau ada yang salah-salah begini ketahuan. Kemudian ada yang menanyakan, kenapa kalau di atasnya bisa tahu, ini kan bahaya kalau kemudian kita mau verifikasi. Ini kita hanya mengetahui, tapi kita tidak bisa melakukan verifikasi. Yang melakukan verifikasi itu hanya apa namanya itu mentor satu tingkat di atasnya, ya. Jadi kita nggak bisa melakukan verifikasi di sini, tidak ada menunya kecuali tutup.
Ya, jadi seperti itu. Tapi ini penting karena ini gunanya memastikan kepada banyak pihak bahwa memang sudah ada validasi dan verifikasi. Ya. Jadi sama juga seperti di sini. Ini seperti itu. Ya. Tidak ada menu lain untuk mengisinya, mengkliknya kecuali tutup. Jadi kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, untuk mengupload data. Jadi perlu kami sampaikan, menguploadnya sudah bisa. Ya. Soal bagaimana nanti diolah lebih lanjut itu perkara yang lebih mudah, karena yang penting datanya sudah ada dan sudah benar. Nah, tugas yang paling utama dari pendamping adalah membereskan data-data itu menjadi benar. Yang salah seperti biasa, menjaga kualitas. Itu selalu isinya adalah berani memotong yang salah gitu. Kalau nggak berani memotong yang salah, ya kualitasnya nggak akan terjaga. Untuk data ini kami sarankan jangan sungkan mentor untuk men-take down, ya, untuk menurunkan, untuk menghapus data-data yang salah.